Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Ahmadi Irawan, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 29 kelompok 4. Di sini saya akan membahas Learning Journal tentang anti korupsi. Apa itu korupsi? Secara umum, pengertian korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Pendapat lain mengatakan definisi korupsi adalah suatu perilaku yang tidak jujur atau curang demi keuntungan pribadi oleh mereka yang berkuasa dan biasanya melibatkan suap. Korupsi dapat juga didefinisikan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu masalah atau organisasi demi untuk mendapatkan keuntungan. Ciri-ciri korupsi: yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang ingin diraih. Yang ketiga, itu berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Dan yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Korupsi sama dengan penggelapan dan mengakibatkan kerugian negara, yaitu yang pertama, pencurian, seperti secara melawan hukum dan mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain, tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu penggelapan, seperti pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Jenis-jenis korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan atau penyalahgunaan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh yaitu gratifikasi. Korupsi yang pertama yaitu aspek individu pelaku, seperti sikap tamak dan tidak puas dengan penghasilan yang ada, moral dan iman yang lemah, tidak dapat menahan godaan hawa nafsu, dan merasa penghasilan kurang mencukupi. Yang kedua yaitu aspek organisasi, seperti kurangnya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang mendukung kebenaran, dan manajemen yang menutupi korupsi di dalam organisasinya. Yang ketiga yaitu aspek masyarakat, seperti adanya nilai-nilai di dalam masyarakat yang kondusif terjadinya korupsi, dan dampak korupsi tidak dirasa langsung oleh masyarakat, walaupun dampak korupsi dapat merugikan negara dan juga masyarakat luas. Dampak tindak pidana korupsi yaitu secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, yaitu yang pertama tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber daya, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Yang kedua yaitu tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang ketiga yaitu tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Yang keempat yaitu tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, dan keterbatasan kebijaksanaan pemerintah dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Korupsi atau preventif yaitu perbaikan sumber daya manusia, yang dimana dalam perbaikan SDM ini yang pertama memperbaiki moral, yang kedua meningkatkan kesadaran hukum, yang ketiga mengentaskan kemiskinan, dan yang keempat memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Sedangkan untuk perbaikan sistem, di mana yang pertama peraturan perundangan, yang kedua reformasi birokrasi, yang ketiga menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan yang keempat yaitu penerapan prinsip good governance. Nilai-nilai dasar anti korupsi yang pertama yaitu kejujuran.
Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran, mustahil semua seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Yang kedua yaitu kepedulian. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya, di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk perkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, tetapi ia malah berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama. Yang ketiga yaitu kemandirian. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang, menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang memungkinkan untuk mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Yang keempat yaitu kedisiplinan. Ketekunan dan konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Yang keenam yaitu kerja keras. Perbedaan nyata akan jelas terlihat seseorang yang punya etos kerja dengan yang tidak memilikinya. Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya. Yang ketujuh yaitu kesederhanaan. Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Ia tidak tergoda untuk hidup dalam gelimang kemewahan. Kekayaan utama yang menjadi modal kehidupannya adalah pengetahuan. Yang kedelapan yaitu keberanian. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menolak kebatilan. Yang kesembilan yaitu keadilan. Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang sudah ia upayakan. Prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksana kerja. Yang kedua yaitu transparansi. Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga yaitu kewajaran. Prinsip kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup atau ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Yang keempat yaitu kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang kelima yaitu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Penerapan nilai anti korupsi. Penerapan konsep anti korupsi pada sekolah sebagai lembaga pendidikan pencetak calon-calon pemimpin masa depan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan karakter utama, terutama mengenai anti korupsi bagi siswa. Pendidikan dan pengajaran guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan dan menumbuhkan budaya anti korupsi. Dapat terlihat dari keteladanan para guru untuk bersikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil kepada siswa. Demikian Learning Journal tentang anti korupsi. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.